Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Dimyati SAG selaku Ketua MUI Kecamatan Tajur Halang. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Allah berikan panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus yang sama kita muliakan Habibun al-Mahbub Al-Habib Dr. Fahmi Al-Idrus selaku caleg DPR RI dari Dapil Jabar 5, dan sama kita hormati Ibu Dr. Anda Haja Iin Suprihatin selaku calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Priyatno MPD caleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 6, dan seluruh para teman-teman pengurus DPC dan DPD PKS dan segenap para jamaah, terkhusus orang tua kami Al-Mukarramah Umi Ustadzah Haja Ida Faridah selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang hubungin saya. Doain beliau sehat panjang umur, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini berkumpul kita di lapangan Inkopat ini dalam rangka pelaksanaan tablik akbar, zikir, koma, sholawatan, dan doa kemenangan. Tuh pinggirannya nomor 8 PKS Partai Kesejahteraan, apa namanya, PKS Partai Keadilan Sosial, Keadilan Sejahtera. Sengaja ngajain ya, kok PKS menang, amin, menang, alhamdulillah. Saya juga PKS juga soalnya pimpinan kuliah subuh. Jadi mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita hari ini diberikan berkah, amin ya robbal. Walaupun panas kita tetap kumpul di sini. Ini kita ngerasain kok, alhamdulillah. Adem mati kan, alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang qiwamu dunya bi arba'ati asya. Dunia ini bisa kuat, negeri ini bisa maju, Indonesia bisa kuat, ditopang melalui 4 golongan manusia. Apa kata Rasul? Yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Dunia ini bisa kuat, negeri kita Indonesia bisa maju, pertama kuncinya dengan apa? Ilmunya para alim ulama. Maka hari ini kita berkumpul melaksanakan kegiatan tablik akbar bersama PKS. Kita berkumpul dalam rangka tolabul ilmi. Duduknya kita, datangnya kita dari rumah menuju ke lapangan ini niat untuk mencari ilmu, duduk bersama guru kita. Insya Allah dosa-dosa kita dirontogin, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebeg. Ngerti gebeg bu? Bahasa Mandarin. Datangnya kita kumpul ke pengajian, rontok dosa-dosa kita, raba dada kita masing-masing. Pasti semua kita banyak dosa, termasuk yang ngomong bu, sama nih dosanya banyak. Tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biarin, gue sih diomongin biarin, wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Bener? Dosa-dosa yang kecil dengan kita ngaji kumpul di sini dirontogin.
Dosa kita banyak, kadang-kadang nggak sengaja. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apa ya dosa melaki, dosa abrok-abrok juga. Berangkat ngaji, laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ya ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, bukan di sini, bukan ibu-ibu sini, bukan di sono. Ada kali 3 meter jauhnya dari sini. Lemes banget mulut, laki lagi tidur, bangun bang, lihat mau jam berapa udah, laki lagi tidur suruh niat jam, kan salah itu, ibu aja yang melek niat jam, pakai nyuruh laki bangun bang, bangun, lihat mau jam berapa udah, laki lagi merem. Kadang-kadang nggak sengaja bu, gini hari tidur mulu, uang lu kerjaan lu tidur mulu, lakinya ngomong bagus lah tidur aja kerja, salah juga ngomong bu. Ini hari baru bangun bu, habis rezeki lu dipatok ayam bang. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Yang kecil-kecil dosa dirontogin, alhamdulillah. Yang kedua, hadirnya kita niat dari rumah. Kenapa? Karena dapat pahala yang begitu besar. Kumpul dengan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Kenapa? Karena kita duduk dengan ulama, kita ngaji, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kita kepada ahlinya jika kita tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para guru-guru kita, ustazah kita, kiai, ya bu. Jangan pakai malas-malas ngaji. Karena ada aja yang ngomong, jangan dengerin omongan orang. Ada yang ngomong tuh, saya heran ya ibu-ibu sekarang, demen banget sama pengajian. Ada yang ngomong begitu, najong. Kita amit ya, jangan dengerin bu, malampir dengerin, najong banget. Orang lu kagak pernah ngaji ya, pakai ngomong begitu. Saya heran ya ibu-ibu zaman sekarang, demen banget sama pengajian, ini najong banget. Bener bu? Sorry ye ibu. Lah iyalah orang ngaji pakai dikata begitu. Ngaji nggak ada batas waktunya. Kita nuntut ilmu minal mahdi ilal. Ngaji dari liang lahat sampai liang lahat, dari ayunan sampai liang lahat, begitu maksudnya. Ini karena efek belum kena kopi bu. Lah iya, ngaji nggak ada batas waktu ya, dari mulai kita di bedong sampai kita di bedong lagi. Kalau di bedong lagi mati dah, mujur ngalor. Bener bu? Yang pakai kita kecil-kecil hati itu jangan. Kita datang aja ke pengajian kumpul, dosa kita dirontogin, pahalanya gede. Ikutin ustazah kita, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa kayak kagak, Pak Ustaz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja tuh kitab. Guru kita kebet. Ya, guru tutup lah tutup. Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh ke betua. Datang aja udah. Mau bisa kayak kagak, kayak dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia ya, lama pindah kita terawih. Pokoknya terawih imamnya cepet, favorit itu imam gue, nah aku demen nih. Dia kalau jadi imam cepet nih, nggak pakai usawi lagi. Nah di belakang nyungsep juga ya. Ya Allah, pahalanya gede banget kita ngaji. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Alhamdulillah kita pahalanya gede. Dosa diangkat, dirontokin, pahalanya luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nih nengokin 1000 orang sakit? Ya, nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh datang bu, minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang luang rumah sakit kagak bawa apa-apa. Lagi-lagi diimpus, teman diimpus tanya, apa yang lo rasain bang? Ji, apa yang lo rasain? Yang sakit nyaut, nggak ada yang rasa-rasa. Apa begitu? Iyalah, lo kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lo buang jeruk kali gue rasa-rasain, ada asamnya, ada manisnya, main PA juga. Tahu aja bu, udah panas, ngapain lagi? Iya, salah ngundang mubalek bu. Ustaz PA diundang.
Bu, lah iya nggak ada ruginya kita ngaji, dapat ilmu alhamdulillah. Mandang wajah guru kita aja ibadah, mandang wajah guru kita an-nazar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Di majelis taklim. Bu, jangan pakai malas-malas. Ustaz pengen banget ngaji, repot banget. Ngomongin repot apa juga repot kok. Dari muda kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi lah. Kapan ngajinya? Ya tidak. Bener Bu? Iyalah, kapan mau ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Ini kalau kita ngaji begini kumpul kan enak Bu. Enak, anget-anget. Oh panas. Ya Allah, nih kita kumpul di pengajian, datang udah jangan pakai malas-malas. Ada yang tanya, Ustaz pengen buat ngaji ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan kalau umur panjang. Kalau udah yang namanya tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Usah aja ngajarin setengah mati. Nih baca nih, innahu kana tawwaba. Kuping rada kurang dengar. Innahu kawat tembaga. Nah, tuh empok bukan agak kejadian. Orang kalau udah tua kuping rada kurang dengar. Alam taro kaifafa. Baca nih, alam taro kayak apa? Kaifafa kayak apa? Masih kayak apa aja. Kenapa? Kalau udah tua kan kita disinggung sama Allah, diingetin wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Tuh sekarang udah kerasa, udah kok jangan kan 50, 35 udah kena pada penyakit. Wah penyakit sekarang aneh-aneh, kok kencing pahit, darah pendek, urat asem tuh, penyakit macam-macam, gula, liver, jantung, stroke. Itu penyakit stroke, penyakit berat. Segerobak aja berat, apalagi stroke. Tuh timbang dah kok. Penyakit berat. Ada aja halangannya. Kalau udah tua, mata pandangan udah kabur, mau ngeliat mata udah lamur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur. Ibu diajak ngomong kadang-kadang ngelantur, makan cuma bisa mau bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Makanya kita siapin dari sekarang ilmu biar ada. Dengan ilmu hidup jadi mudah Bu. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini, yang di pinggir jalan kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya saya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau ada speaker lecet gorokan. Ini kan ilmu ini. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Maka kalau tablik akbar di lapangan banyak jamaah, saya cek sound dulu, cek sound. Bapak Ibu yang di pojok sana kedengeran nggak? Enggak. Berarti kedengeran. Ini orang dia nyaut. Nggak pernah saya ngecek sound begitu Bu. Yang di sana kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Dibuktiin sama orang tua dulu. Saya punya ngkong berangkat haji tuh Bu ke Mekah tahun 50-60. Beliau cerita itu 6 bulan pergi haji ke Mekah. Tahun 60 itu 6 bulan pergi haji ke Mekah. Kenapa? Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Udah kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi. Enggak, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah. Ada ilmunya gampang. Orang biar ilmunya banyak, ibu salah narok diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Tadi ada kori nggak di sini? Suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh itu kori, ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat, itu kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang kori internasional, sholat jadi imam takbir Allahu Akbar, baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak kelamaan mam.
kloso dan makmum. Biar kori internasional banget, tetap kalau jadi imam sholat bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, murattal. Biar ilmunya banyak, salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Bicara halangan, tantangan pasti ada. Kita ngumpul di majelis taklim, godaan banyak. Udah rapi mau yasinan pakai gamis, seragam po. Pas mau keluar malam Jumat yasinan gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar rumah. Ya gerimis. Dalam hatinya ngomong, gerimis tadi mau ngaji. Tadi juga gede bener, manjur banget. Ya malam minggu udah dangdut, nah dangdut nih, nonton lah kalian kondangan. Nah gerimis juga, ya gerimis lagi mau nonton dangdut. Tadi juga penter. Manjur tuh omongan. Makanya luar biasa, nggak ada ruginya kita kumpul di pengajian. Ilmu dapat, ibadah bener, alhamdulillah. Orang kadang-kadang ilmunya nggak ada, kadang-kadang nyalain doang, bisanya nyalain doang. Pernah saya lagi sholat disalahin, selesai sholat dipanggil, Ustaz, saya lihat tadi sholat Ustaz baca usoliyah. Emang apa? Baca usoliyah hukumnya haram itu lah. Oh haram, ya sembarang ngomong bang. Jadi kata dia baca usoliyah hukumnya haram. Kita mau sholat nih ngadep kiblat, kan sebelum takbir baca usoliyah dulu bu. Usolli fardhu maghrib salasa rakaatin mustaqbil qiblat ya dan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat bergerak, Allah. Ucap di mulut tuh Allah, barengin di hati ngomong niat saja aku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati, biar tambah khusyuk. Ini aja ajaran madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usollinya habis takbir. Allahu Akbar, usolli fardhu maghrib. Ini yang PA. Udah takbir baca usolli. Nggak pakai usolli juga nggak ngapa-ngapa bu, nggak ngapa-ngapa. Karena melafazkan usolli bukannya rukun dalam sholat. Kita sholat maghrib waktunya udah kepepet, langsung aja takbir, nggak pakai usolli lagi. Allah, barengin hati-hati, Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta, begitu hina begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imannya tak sanggup menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Takbir itu Allahu Akbar, barengin niat di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa enggak, itu doang. Masa mau sholat nyanyi panjul? Bener kan? Nah iya, secara hukum sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir, adabnya nggak ada, bener bu? Makanya ini pentingnya ilmu di situ. Hukum Islam tuh gampang diajarin, mau guru kita gampang, tapi jangan digampang-gampangin dong, bener? Contoh dalam ilmu fikih kita diajarkan, air kencing najis nggak bu? Najis. Air sperma najis nggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Ayo dah, pikirin, bener kan? Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, sehari semalam kita kencing 10 kali kencing, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampun pilek meriang agak ya bang? Wah mengek mandi mulu. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin.
Tuh, kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Mengapa tawa bu? Itu ilmu fikih biar jelas. Makanya kita ngaji. Hah? Belum 17. Berarti 71 ini. Bu, hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya ini pentingnya kita ngaji bi'ilmil ulama. Indonesia, negeri kita bisa maju, bisa kuat ke depannya. Harus ada perubahan. Ayo deketin ulama. Jangan pernah musuhi ulama. Ya bu, ya bu, ya bu, ya bu. Dekat kita perlunya ilmu para alim ulama. Jangan jauhin nama ulama. Jangankan nama orangnya, sama balehonya takut. Bu, ilmunya para alim ulama. Yang kedua, Rasulullah bilang apa? Dunia ini bisa maju, negeri kita bisa kuat dengan apa? Bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin kita. Bu, ini tahun-tahun politik, benar? Kita pilih orang-orang pemimpin kita, wakil-wakil kita yang terbaik. Dengan pemimpin yang adil, insya Allah negeri kita aman. Indonesia ini negara kita, negara besar dan kaya, kaya dan besar, besar dan kaya. Negara Indonesia besar dan kaya, kaya dan besar. 17.000 pulau terhampar di negeri kita. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Nambah 2 jadi banyak lagi. Negara besar, negara kaya. Bener bu? Indonesia kaya kan? Kaya. Atas buminya ada minyak sawit, bawah buminya ada minyak tanah, ada emas, ada batu bara, ada timah, ada nikel, ada uranium, macem-macem. Negara kaya. Bener bu? Bener bu? Laut kita begitu besar. Sebagian besar Indonesia adalah maritim, lautannya luar biasa. Pasir laut kita itu banyak, bisa nguruk Singapura. Saking banyaknya pasir laut kita, ikan laut kita di ikan kita di laut paling banyak bu. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik, kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng, jadi sarden. Namanya kapal pabrik. Kita gini hari masih neger aja, neger. Kalah kita sama Jepang, masih mancing aja. Makanya orang mancing nggak maju-maju, maju nyebur dia. Bener kok. Ya Allah, negara kaya. Ikan laut kita banyak banget. Makanya saya punya teman cerita, dia nyolong ikan di laut Malaysia. Orang Madura ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak pak, saya ngambil ikan Sumenep yang hari kemari. Saking banyaknya ikan kita. Bener bu? Negara kaya. Kenapa rakyatnya miss? Ini saya yakin salah urus, makanya PKS kudu menang. PKS kudu satu-satunya partai yang istiqomah membela kaum yang lemah. Bener bu? PKS yang tetap istiqomah di jalurnya, yang tetap istiqomah menjadi oposisi. Bener bu? Oposisi itu bukannya mengangguk tapi menggeleng. Benar? Dengan kita menggeleng, mengkritisi kebijakan-kebijakan, maka kita perlu sosok pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar cinta sama rakyatnya. Ini Indonesia negara kaya, kenapa rakyatnya miskin? Kadang-kadang rakyat dikasih raskin. Kesel banget saya, kesinggung itu bang. Raskin itu singkatan beras orang miskin. Orang mah ngasih aja beras, nih bu beras, nih bu beras, begitu aja udah. Jangan pakai ngomong raskin. Orang kaya makan raskin, saya kesel banget. Orang kaya beda dong berasnya, raskai.
Bener Bu? Ya iya, negara kita negara kaya, kenapa rakyat miskin disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan, disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau, tajamnya ke bawah tumpul ke atas. Ya Bu, ya Bu, giliran rakyat kecil berbuat salah hukum cepet-cepet ditegakin, giliran dia yang pada makan duit bansos. Enak banget kita kok. Gara-gara kopi 2,5 tahun dapat bantuan bansos, diembat juga dikorupsi, sial jangkalan banget. Rakyat lagi susah, bener Bu? Ya iya, 2,5 tahun kopi kita. Ibu bapak di rumah aja ya, jangan keluar, lebih baik di rumah. Di rumah aja kita nonton TV mulu. TV beritanya siang malam, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Tambah panik rakyat Bu. Keluar sebentar ada tulisan gede, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Dan itu baleho nakut-nakutin, bikin panik orang. Emang nggak ada bahasa yang lain apa? Indonesia kan banyak bahasa yang bagus. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan cakep, enak didengar, bacanya juga enak. Ini mah kagak, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Waduh, nakut-nakutin rakyat. Udah tambah susah, pikirannya susah, jadi tambah panik. Bener Bu? Pakai masker ya Ibu, jangan satu, double Bu, double Bu. Orang kampung saya habis makan jengkol lupa sikat gigi, pagi-pagi dia ke pasar kok, yang naik motor Mio aja bokok sampai 2 kok gitu. Yalah masker ngap-ngapan pulang. Tetangga nanya, lu kena kopi? Dia enggak, gua ngendus napas gua sendiri. Ya Allah, bener Bu? Rakyat udah susah dikasih bantuan bansos, diembat. Enak banget kita, dikorupsi. Bener Bu? Bener Bu? Makanya kedepannya nih tahun politik 2024 mesti ada perubahan. Perubahan itu konsepnya Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kecuali kaumnya sendiri yang merubah. Negeri kita Indonesia bisa berubah ke arah yang lebih baik, rakyatnya harus berubah. Melalui apa? Perubahan yang digaungkan sekarang ini. Alhamdulillah. Tanya besok tanggal 14 Februari jangan pada kagak nyoblos, datang ke TPS nyoblos. Ada caleg kita dari DPR RI, Habib Fahmi ada tuh, semuanya Iin ada, semua coblos aja. Bener Bu? Kita pilih yang terbaik di antara kita. Emang bener kalau bicara naik Panjat Pinang, yang paling capek kan yang di bawah. 17 Agustus lomba Panjat Pinang itu yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah tuh udah diinjek-injek Bu, diles-iles lehernya, minggir sono minggir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin nggak apa-apa gue diinjak di bawah, yang penting lu ngatas. Tapi kalau udah di atas ingat dong, kalau udah di atas pun pinang, atas pun pinang, ingat dong. Hadiah banyak di atas itu, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Jangan sampai udah nyampe di atas habis semua hadiah juga garas dewek. Dimakan semua, bensin diminum, sholat diminum, aspal dimakan, sampai kabel telepon dimakan juga sama dia. Bis panci-pancinya dia perpus semuanya. Kita butuh pemimpin yang adil, ada sesuai dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, adil dan sejahtera, sesuai undang-undang yang diatur bahwa seluruh kekayaan alam negeri ini dimiliki oleh negara, dikuasai sepenuhnya oleh negara, dikelola oleh negara. Untuk apa? Kesejahteraan rakyat. Jangan cuma di atas namakan doang. Selama ini demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal kagak merakyat. Melalui Partai PKS, ayo dah kita dukung dari sini tuh. Banyak tuh, semuanya.
Saya kagak tahu nih, nggak dikasih baju oranye. Itu kan pakai baju oranye, pakai kayak rompi gitu, biar sama gitu. Ya bu, ada rompinya kan masih. Oh pakai ini, pakai ini lah. Nah, pakai ya. Siapa tahu ntar dikasih KPA kalau begini. Tangan kanan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kan keren begini ya. Topinya ada, entar lu sokonya masuk pakai topi sebelah jangan. Entar gitu dong amin wala doli. Nggak mungkin kabul banget. Hai deh. Iya bu. Nah iya kudu besok kita datang menggunakan hak pilih kita 14 Februari datang ke TPS. Nih saya bukan kampanye tapi sosialisasi sembatin KPU sebenarnya nih. Bapak ibu semuanya, kita semuanya punya hak. Makanya besok kita datang ke TPS 14 Februari jangan ada yang golput. Bener, umat Islam harus nyoblos. Kalau kita golput suara kita dimanfaatin mereka orang-orang yang gak tanggung jawab. Bener bu, datang coblos. Kita semua punya hak, saya punya hak. Kita gunakan hak kita masing-masing. Siapa yang terbaik di antara pemimpin kita? Ada 3 pilihan kita besok. Ya nggak, presiden datang. Kalau saya pribadi nih, tilek nih pribadi tilek nih. Kalau saya tilek nih. Besok 14 Februari saya datang ke TPS. Saya buka tuh kartu suara capres. Saya coblos nomor 1. Itu kalau saya. Bah, itu kalau saya. Itu mas saya. Ini kadang-kadang baik yang nyinyir. Ustadz apa sih nyoblos nomor 1 dukung Pak Anies? Bilang apa, itu mah hak gua. Bener bu, gua nggak bakal usil apa yang lu pilih. Lu jangan usil dong dengan pilihan gua, begitu kan? Iya, bener bu. Iyalah orang milih najong dah. Semua orang pilih dia, orang ganteng, keren, cerdas. Bilang mau gua kalau ngomong lembut banget, lu pinter dah. Kayak debat kemarin pertama, bilang lembut. Pemerintah dengan oposisi itu ada buah-buahnya mulia, buah-buahnya mantap, buah. Tapi sayangnya banyak orang yang tak tahan dengan oposisi. Bukan begitu, hebat, ganteng, cerdas, enggak emosian, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah dia, mak dikata fitnah macam-macam, dikata korupsi Formula E, enggak marah dia mak, tenang aja, orang cerdas begitu. Makanya Wakanda no more, Indonesia forever. Weh, bisa juga gue ya. Ya, itu di videonya yang begini nih, di videonya. Untung pakai legging bos saya. Kelihatan enggak pakai legging saya. Ini legging emak saya pakai. Hanya depan kendor, belakang kendor. Tahu aja bu, udah tengah hari mau ngapain lagi. Bu. Iya, dengan keadilan ulama, dengan ilmunya ulama, dengan keadilan para pemimpin kita, insya Allah negeri kita akan segera berubah menuju ke arah kebaikan. Alhamdulillah. Bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin kita. Bu, apa? Ayo, minum dulu dah. Kasihnya bawa karet nih, tahu aja kalau saya kekurangan ion. Makasih nih panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Bening banget ini. Kalau yang Jepang hidup ini. Bagus. Belum kena nasi. Takut ngapa-ngapa belum kena nasi. Biasanya perut saya tempelin nasi, tidak kena nasi. Bu, ayo. Makanya kita gunakan hak pilih kita besok, datang ke TPS. Ngapain? Kita sama-sama pilih, ya bu, dengan tujuan yang baik, niat yang baik. Insya Allah bersama orang baik akan melahirkan kebaikan. Alhamdulillah. Makanya Masya Allah, kadang-kadang aneh nih sekarang nih, banyak orang yang ya Allah, kita pengen bu, dengan kita umat Islam bersatu kompak, insya Allah sesuai apa yang kita lakukan,
semua kita berjuang, PKS berjuang, saya berjuang, semuanya berjuang. Yang namanya berjuang kudu punya senjata. Senjatanya macam-macam, ada silet, ada pisau, ada kampak, ada gunting, ya Bu, ada golok, tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar nangka, kampak dong yang maju, bener. Pak Ustaz, yang saya hadapin kumis, silet yang maju, bener Bu. Kadang-kadang kan pada terbalik Bu, ya Allah, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir pada somplak. Artinya sekarang terjadi siapa jadi apa udah nggak jelas, bener Bu. Siapa jadi apa nggak jelas. Makanya kita pengen ada perubahan. Pemimpin-pemimpin kita senantiasa dijadikan oleh Allah pemimpin yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Itu dibuktiin oleh PKS. Alhamdulillah. Maka luar biasa hari ini kita berkumpul di sini mensatukan persepsi. Kita semua ini berbeda. Jangan dianggap perbedaan itu menjadi permusuhan. Kalau beda dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Benar? Orang kita semuanya dilahirkan dalam keadaan berbeda dan dilahirkan dalam perbedaan. Benar? Ibu bapak kita kan beda, ya Bu. Kalau emak sama emak kan nggak jadi beranak. Benar Pok? Kita semua beda-beda, boleh, marahan jangan. Kalau semuanya kita kompak bersatu, nih 5 jari nih, nih 5 jari nih, nih 5 jari nih, Pok, nih 5 jari nih, ini 5-5-nya beda kan? Beda kan? Tapi kalau bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, namanya beda, tugasnya beda, bentuknya beda. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Dalam 5 jari ada simbol dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu? Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Digini nyungsep. Bener Bu? Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, masjid bangun di sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarang. Wah, ditakuk orang kita udah model loh. Orang kaya mah beda kok, duduk bareng orang kaya. Orang kaya kentut. Pret. Temennya ngomong di samping, aduh bapak sehat. Sehat bapak. Orang kaya. Tapi yang miskin kentut sembarangan, habis kita dibully. Setan lu, bobang kayak bener lu. Lu punya ada bener lu kentut sembarangan aja lu. Pindah sono pikir kali diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk tuh, telunjuknya manjur, ditunjuk langsung rapi. Yang ini jari tengah, siapa dia? TNI, Polri, ini jari tengah. Apalagi KPU jari tengah, dia Bawaslu jari tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemari enggak nih. Makanya TNI, Polri, KPU, Bawaslu, TNI di jari tengah, di tengah ya. Kenapa lu di tengah? Netral dong, kesono enggak, kemari enggak. Netral, netral, netral. Oke, kau netral. Oke, netral dong, netral dong. Kudu netral dong. Apa kemarin debat KPU nggak ada doanya? Ayo netral dong ya. Ini takut ada bergema suara amin di KPU. Beda. Ini netral dong. Netral dong. Bener Bu? Nih ada di tengah netral. Yang ini jari manis, siapa dia? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Nih, Dharma wanita, the power of emak-emak. Kelingking nih bang, nih kecil tapi antem. Dan macam-macam sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Macam-macam.
fleksibel nih kelingking, kemana aja masuk, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Dari kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, sodok pakai kelingking lah, nggak mungkin pakai jempol, boros, sian bola ayam ledes. Lima-limanya beda, bentuknya beda, fungsinya, bener bu? Kompak bersatu tuh, cuman kita kudu tahu kelemahan 5 jari di mana-mana, di mana-mana. Anak kecil juga tahu tuh kalau lagi main gundu, main kelereng, sweet kelingking ketemu sama jempol, yang kalah jempol apaan tadi? Pejabat. Ya bu, ya bu. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan, kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa yang rayu-rayu bang, ayam beb mam bang tayang. Buah khuldinya tayang, dituangin laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau kena godaan perempuan teklok bang kita, iya kalah deh abang dah. Bu Allah, Nabi Adam aja kegoda, ayo ayam beb mam dong tanya. Akhirnya buah khuldi dimakan sama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Itu sejarahnya. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia mah nyangkutnya langsung di dada. Bersyukur bu nyangkut di dada. Nah, kalau nyangkut di dengkul, bayangin dah kalau nyangkut di dengkul, wah, anak nangis minta teteh ngangkat. Ini tayang ini ribet. Ini bukan anjorok, emang ngerti sejarahnya begitu kok. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah. Syukur terbelah dua. Nah, kalau satu dua kayak tumor. Tahu aja udah tengah hari. Ini kalau saya ceramah lurus aja kok tinggal kabur atu-atu. Nah sengaja saya bikin tawa. Bu, tuh kelingking bisa ngalahin jempol, bener. Makanya jangan macem-macem sama kelingking. Tapi enggak semuanya sweet kelingking menang. Kelingking bisa kalah, sweet ketemu sama telunjuk. Telunjuk apaan tadi? Makanya perempuan asal niat itu udah teklok aja. Bukannya matre, bukan, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazahnya. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarinnya. Nggak hilang, mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit bang. Duit udah kita umpetin di mana aja ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin di sini? Duit sial ini. Oh sial iyalah, lu udah gue umpetin masih ketahuan lagi. Tuh makanya jangan pada malas-malas jadi orang laki. Belajar kok, bekerja yang bener bang, bener usaha buat bini, buat anak. Beberapa kejadian kemarin kok saya dikirim di grup WA, ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, kepalanya digedik sama bininya memakai. Tiba gara-gara ngasih uang belanja sedikit. Makanya bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja dikit, saya saranin tidur pakai helm bang. Iya, saya ngeri takut jahilap. Paling anak kita ngomong itu, mak, bapak ngapa mah tidur pakai helm? Emaknya nyaut lagi ngigo apa, nge-grab. Bu, Masya Allah, kita pengen bersatu. Makanya Al-Imam Ghazali berpesan buat kita. Apa pesannya Imam Ghazali? Kun kaliyadain walatakun kal udunain. Umat Islam, hiduplah kalian seperti 2 tangan, jangan seperti 2 kuping. Hidup kalau 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Nih bu, kuping sama kanan, ini kuping kan agak akur gini. Hidup jangan kayak kuping, kanan sama kiri nggak akur nih. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, agak akur. Jangan kayak kuping. Hidup dah kuping kanan budek, kiri antang aja dia mah, bener kan? Makanya lebaran gak pernah ketemu. Hiduplah seperti 2 tangan.
tangan beda tapi akur dan kompak. Tangan kanan gatel, kiri nggak pakai diundang, datang garukin. Bener kan? Nggak mungkin kanan gatel kiri ngomel, mampus lu garuk sendiri. Nggak ada ibu. Tetangga lagi ada yang kesusahan, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang kematian, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apaan itu dia? Gak keburu mati orang. Bener bu, bener bu. Tangan kanan gatel, kiri nggak pakai diundang, datang garukin. Yang kiri gatel, kanan ngikut juga gatel, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup tuh yang enak, saling tolong menolong seperti dua tangan. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman tanda tangan, mau makan semuanya tangan kanan. Salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri, yang kiri mah sadar, sesadar-sadarnya. Kata yang kiri, emang tugas lu bagian di belakang, ya nggak apa-apa gue mah bagian kobelisasi, gue bagian cleaning service, bersihan gue lakonin. Tapi yang kanan kerjanya cakep, nggak pernah sombong sama yang kiri. Yang kanan ngomong, sabar kiri, walaupun yang nerima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elo. Bener bu, bener bu. Kompak kerjasamanya kanan dengan kiri. Kapan kita lihat jalan kita tanpa terasa lenggang? Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalah mundur ke belakang. Yang kanan, yang kiri ke depan, kanan ngalah, ya dah gue mundur ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah bu. Kayak vampir kita. Itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Maka kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ayo kita kompak bersatu umat Islam. Kalau insya Allah seluruhnya Indonesia ini umat Islam bersatu kompak, insya Allah rakyat yang bergerak akan menjadikan negeri kita yang terbaik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mendapat pemimpin-pemimpin yang adil. Alhamdulillah. Kita pengen menunjukkan dan memberikan suatu kebaikan ke depannya, akan menjadikan negeri kita yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah bilang negeri kita bisa maju, negeri kita bisa kuat dengan apa? Bidu'ail fuqara, bisa khawatil agniya, dengan kedermawanan orang yang kaya. Kedermawanan orang yang kaya artinya apa? Orang-orang yang memegang, daripada pengusaha-pengusaha, donatur yang memegang, bukan bertergantung dengan oligarki, ya bu. Cari artinya apa? Orang yang mau berbagi, hidup enak adanya orang lain, bisa khawatir agniya, kedermawanan orang yang kaya. Jadi orang kaya jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang kalau udah pantat kuning bol nonton udah parah bu. Hidup kopi ampasnya dijemur lagi. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing pada melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang banyakan makan pakai presto, tulang hancur di presto. Makanya kucing pada kurus, ngabisin tulang, pelit, medit. Ya Allah, hidup enak berbagi. Kenapa? Karena rezeki yang kita punya ada sebagian milik orang lain. Benar bu? Maka bisa khawatir agniya, kedermawanan orang yang kaya ini yang mesti ada di negeri kita. Peka, hidup itu yang enak peka, ya bu, ya bu. Kepekaan sosial yang tinggi maka diberikan dan ditunjukkan, direalisasikan oleh PKS melalui santunan kepada anak-anak yatim kita, fakir miskin. Insya Allah luar biasa. Yang keempat, dunia ini bisa maju, negeri kita bisa kuat dengan apa? Bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir. Jangan kecilkan orang-orang fakir, jangan kecilkan orang-orang miskin. Jeritan batin hati orang miskin, jeritan batin hati orang-orang fakir langsung didengar oleh Allah. Doanya mereka menembus arsy. Jangan pernah kecilin orang miskin. Nyuruh kita, disuruh apa oleh Rasulullah? Disuruh oleh Rasulullah, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik.
Banyakan masih giliran diundang orang kaya terburu-buru. Ada orang kaya mati di kampung, gua ilah lo tuh Ustaz mimpin tahlil gak kelar ke 1000 orang kaya yang mati, aki-aki penglentuk, giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar, kelar ya. Jangan pernah kecilin orang miskin. Hai kau orang kaya, jangan kau pelit-pelit, nanti duitmu habis dimakan sama dokter, kena gula, liver jantung, habis di opnam. Duitnya habis buat dokter semuanya. Jangan kecilin orang miskin. Ketika kau orang kaya meninggal dunia, siapa yang galiin kuburnya? Orang miskin. Yang gotong jenazahnya orang miskin. Yang doain orang miskin. Yang tahlilin orang itu namanya batu. Bu, enggak, Rasulullah bahkan berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi po. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Kita emang gak pakai doa begitu, emang udah turunan. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelakang pisang kita. Ya Allah, tapi jangan ngecil, di kecil hati Nabi demen sama orang miskin. Makanya jangan ngecilin orang miskin. Emang ngomongin orang miskin mah kok masih banyak di negeri kita nggak enak nih. Pernah ngerasain kok sedih. Emak anaknya 13 belum yang keguguran kok. Orang dulu ya Allah makan susah, nasi sepiring bu, udah makan berapa, 13 orang berebut emak. Emak mah kreatif, dia cari daun mengkudu diirisin sama emak sampai 3 bakul. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu digoreng jadi satu sama emak. Ya Allah, berebut makan cetong banget bu, hidup sampai sekarang alhamdulillah 13 kok. Makanya orang tua dulu subur-subur, setahun satu beranaknya gampang banget kayak kucing, bro. Subur-subur, babak pulang dari sawah kolornya basah, digantung kok di depan pintu rumah. Emak lewat ketetesan bunting tuh emak, saking suburnya. Ya Allah, nggak ada program-program KB zaman dulu mah kok. 13 anaknya belum yang pada mati, sekarang tinggal 5 bang, kok tinggal 5 dari 13. Kenapa? Karena emang waktu makan berebut keinjak atuh mati. Ada yang serakah banget makan pakai kelolodan, mati. Begitu kata bapak, biarin dah mati dah, ntar kita bikin lagi ya. Tuh orang dulu mah kok masya Allah nggak enak jadi orang miskin, makan anak banyak berebut kok. Telur di dadar memak, punya telur 2 biji po, anak 13 di dadar sampai tipis banget itu ya Allah. Pas kita makan jadi nggak berasa telur, berasa minyak doang di bibir. Nggak enak jadi orang susah. Boro-boro makan dagingnya, makan daging ngarepin ada yang mati doang. Di kampung asal ada yang mati girang sekeluarga saya. Kenapa? Ngikut tahlilan, makan daging pulang dapat besek. Dikasih besek satu, dalamnya dagingnya sekepel, dipegangin sama emak, jangan berebut ya, sini jangan berebut lu, sini nih emak yang ngatur ya, sini nih dipocelin begini lu, buat lu nih sejuring. Yang dimakan nggak berasa daging bu, berasa kecap doang. Sampai segitunya nggak enak. Pernah 4 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya nanya, Mbak, emang nggak ada yang mati apa? Bapak nyaut, ntar kali neng sore-sorean begitu. Namanya orang tua mulutnya manjur, bener bu. Habis maghrib di musola diumumin ada marbot ketiban beduk di masjid, mati lagi, tahlilan lagi. Alhamdulillah, masya Allah. Maka kita kepengen menghapuskan kemiskinan, bener bu. Orang fakir miskin dipelihara oleh negara, ini undang-undang. Maka PKS menang insya Allah, diprioritasin kita orang-orang miskin, amin. Makanya menangin PKS di Bogor, menangin PKS di Bogor, amin aja dulu. Ya bu,
Mudah-mudahan ini semua kita kumpul hari ini sukses, sehat, walafiat, panjang umur. Kita doain semua caleg-caleg kita dari DPR RI maupun caleg provinsi maupun DPR di sini, insya Allah kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam berjuang. Allah berikan kemudahan, kompak selalu bersatu, tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Benar? Tidak akan ada kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan muncul persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahmi. Artinya kalau kita pengen menang, kita harus kuat. Kalau pengen kuat, harus bersatu. Kalau pengen bersatu, ayo budayakan silaturahim. Insya Allah dengan kita silaturahim akbar hari ini melalui selawatan, zikir di sini, melalui PKS, insya Allah kedepannya terus solid PKS. Insya Allah kalau udah solid, kompak, dan insya Allah senantiasa terus memperjuangkan hak-hak orang kecil. Insya Allah berkah dan Allah berikan kemenangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Udah lapar banget Bu ini ya. Empok ya, udah kepanasan juga. Saya juga lagi mikir juga tengah-tengah ya, tuncelok sana tuncelok ya mudah-mudahan ya dah. Belum nyarap ini udah kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Kita doain orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doakan anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Doakan para pemimpin-pemimpin kita, calon-calon pemimpin kita, calon legislatif kita yang dari partai PKS maupun DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota dan kabupaten yang ada di Indonesia, yang ada khususnya di kota Bogor, di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan semua Allah berikan kekuatan kesabaran, Allah berikan kemudahan dalam berjuang, Allah berikan kemenangan senantiasa, Allah berikan hasil maksud yang terbaik buat mereka para calon-calon pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Doain pula orang-orang tua kita, guru kita, keluarga kita yang sedang Allah kasih musibah berupa penyakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Dan kita doakan pula saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, doakan mereka, Allah berikan perlindungan, Allah jaga mereka, dan Allah berikan kemenangan buat Palestina. Dan doakan pula untuk para pemimpin-pemimpin kita senantiasa sayang kepada rakyatnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, banyak kurang banyak kesalahan, dan akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.